Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hayati selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam kelas Ekos D dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Ilmu Kalam serta aliran-aliran dalam ilmu kalam yaitu Khawarij dan Murji'ah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota 1. Muhammad Sofi Ansori, 2. Vina Koiviana, dan saya sendiri Mariatul Husniyah. Selanjutnya pembahasan tentang sejarah ilmu kalam yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Muhammad Sofi Ansori. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi Ansori, NIM 41211118. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan salah satu warisan ilmu dalam peradaban Islam. Ilmu ini secara resmi mulai muncul pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Pada masa Daulah Abbasiyah, pada masa ini yang berkuasa adalah kaum Mu'tazilah, maka yang dominan adalah ilmu kalam versi Mu'tazilah. Namun, benih ilmu ini sesungguhnya sudah muncul sejak masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ini ditandai dengan adanya sahabat yang bertanya kepada beliau tentang Al-Qadar. Permasalahan di kalangan para sahabat mulai muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dengan ditandai terjadinya konstelasi politik yang berimplikasi munculnya bibit perselisihan teologis, bahkan sudah menjadi pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Dalam catatan sejarah, kehadiran ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik tatkala Utsman ibnu Affan radhiyallahu an naik menjadi seorang khalifah. Berbagai perseteruan, perselisihan, dan ketegangan di kalangan umat tampak diwarnai dengan manuver-manuver politik sehingga muncul protes dari kalangan para sahabat. Dalam catatan sejarah, kehadiran ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu an naik menjadi seorang khalifah. Sebagai perseteruan, perselisihan, dan ketegangan di kalangan umat tampak diwarnai dengan manuver-manuver politik sehingga muncul protes dari kalangan para sahabat. Hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaan pemerintah Utsman bin Affan radhiyallahu an terindikasi nepotisme sehingga berujung kepada pembunuhan Utsman ibnu Affan radhiyallahu an yang berbuntut penolakan dari kubu Muawiyah atas ibnu Affan radhiyallahu an yang berbuntut penolakan dari kubu Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagai pelanjut pemerintahan Islam. Buntut dari pembunuh Utsman bin Affan berlanjut kepada ketegangan antara kubu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan terjadinya tragedi perang Siffin yang berakhir dengan keputusan tahkim. Sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima tipu muslihat Umar ibnu Al-As sebagai utusan dari pihak Muawiyah yang tahkim sungguh pun dalam keadaan terpaksa ternyata tidak disetujui oleh sebagian tentaranya. Pengikut Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju dengan tahkim beralasan melalui landasan ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44, sehingga mereka yang tidak setuju dengan tahkim menghukum semua orang yang
terlibat dalam tahkim itu telah menjadi orang-orang kafir, dalam arti setelah keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam dikatakan murtad, dan orang murtad halal darahnya dan wajib dibunuh. Maka dari itu mereka memutuskan untuk membunuh Ali, Muawiyah, Amr ibnu al-As, dan Abu Musa. Namun yang berhasil dibunuh hanya Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah keputusan tahkim tersebut, lahirlah 3 aliran teologi dalam Islam, yaitu aliran Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang aliran Khawarij. Terbentuknya Khawarij. Generasi pertama Khawarij lahir pada saat sejumlah pengikut Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah keempat menolak keputusan 2 arbitrator, Amr bin As yang saat itu mewakili kubu Muawiyah dan Abu Musa Asy'ari yang mewakili kubu Ali. Sejarah terjadinya arbitrase setelah terbunuhnya khalifah ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah keempat. Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan kerabat dari Utsman bin Affan yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur di Suriah menginginkan agar Khalifah Ali bin Abi Thalib mengkisos pelaku pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan di hadapan umum. Tokoh-tokoh Khawarij. Tokoh-tokoh Khawarij diantaranya ada Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Hausarah al-Asadi, Quraib bin Maru'ah, Nafi' bin al-Azraq, dan ada Abdullah bin Bashir. Pokok ajaran Khawarij. Orang-orang Khawarij terdiri dari suku Arab Badui yang masih sederhana cara berpikirnya. Sikap keagamaan mereka sangat ekstrim dan sulit untuk menerima perbedaan pendapat. Pokok ajaran Khawarij sendiri bermulai dari masalah pandangan mereka tentang kufur atau orang-orang kafir, yang berarti tidak percaya. Doktrin-doktrin Khawarij yang meliputi khalifah harus dipilih bebas seluruh umat Islam, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab, khalifah dapat dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia dijatuhkan bahkan dibunuh apabila melakukan kezaliman, dan yang lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang aliran Murji'ah. Latar belakang kemunculan Murji'ah. Murji'ah diambil dari kata irja atau arja'a yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan, yang artinya memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat dari Allah. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah serta pengikutnya hari kiamat kelak. Tokoh-tokoh dalam aliran Murji'ah. Ada yang masuk ke dalam golongan ekstrim yaitu Jaham ibnu Safwan, Abu al-Hasan al-Salihi, al-Baghdadi, al-Yunusiyah, al-Ubaidiyah, Muqatil ibnu Sulaiman, dan al-Hasaniyah. Dan yang termasuk ke dalam golongan moderat ada Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf. Doktrin-doktrin aliran Murji'ah. Ajaran pokok Murji'ah bersumber dari gagasan atau doktrin irja yang diaplikasikan di banyak persoalan, baik politik atau teologis. Di bidang politik, doktrin irja selalu netral yang diekspresikan dengan diam. Itulah sebabnya Murji'ah dikenal sebagai the quitters atau kelompok bungkam. Di bidang teologis, doktrin irja dikembangkan ketika menanggapi persoalan yang muncul, yang menjadikan semakin kompleks sehingga mencakup iman, kufur, dosa besar, dan ringan. Sekian presentasi dari kelompok 2, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.